Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 22 November 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Satu gudang sembako di Jalan Patimura ludes terbakar semalam. Sekjen Kementerian Agama minta warga waspadai anasir dari luar yang dapat merongrong kebinekaan. Yang antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Dewi Inta Kailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang sembako di Jalan Patimura, Kota Ambon semalam dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran menimpa sebuah gudang sembako yang berlokasi di Jalan Patimura, RT 005 RW 04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur semalam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan, pasalnya gudang tersebut berisi barang-barang yang mudah terbakar. Selain sembako, gudang tersebut berisi perabotan rumah tangga yang juga ikut ludes terbakar. Lambannya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi membuat api semakin cepat merambat dan melalap sebagian rumah warga. Warga sekitar bahu-membahu membantu petugas memadamkan api. Lokasi kebakaran ini juga berada di kawasan padat penduduk. 8 unit mobil pemadam dikerahkan, namun karena lokasi yang sempit, membuat petugas pemadam kesulitan masuk. Api baru bisa dipadamkan sekitar 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Patimura Ambon semalam mengalami kemacetan panjang. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, semua elemen masyarakat di daerah ini diingatkan agar mewaspadai berbagai anasir dari luar yang dapat merongrong kebinekaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan kewaspadaan itu harus dilakukan dengan senantiasa menjaga kerukunan, harmoni, serta kebersamaan dan toleransi. Menyikapi kondisi perpolitikan nasional yang menghangat belakangan ini, semua elemen masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat Maluku pun harus mewaspadai berbagai anasir dari luar yang dapat merongrong kebinekaan. Masalah ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam pada seminar dan pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama Regional Maluku, Papua dan Papua Barat di Ambon. Nur Syam menegaskan kewaspadaan itu harus dilakukan dengan senantiasa menjaga kerukunan, harmoni, serta kebersamaan dan toleransi. Terkait dengan persoalan kerukunan, harmoni, toleransi, dan seterusnya. Kita tahu misalnya ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan demo di Jakarta dan sebagainya dengan tuntutan yang salah sudah kita tahu semua. Dan itu tentu lalu mengingatkan kita supaya kita kembali memperekat terhadap kerukunan, harmoni, dan toleransi ini. Jangan sampai kemudian ada anasir-anasir luar, ada unsur-unsur luar, eksternal yang kemudian mempengaruhi terhadap kerukunan, harmoni, dan toleransi ini. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya bagi bangsa kita secara substansial itu kerukunan, harmoni, dan toleransi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kemudian ada unsur luar, ada isme-isme dari luar, dari manapun datangnya, apakah datang dari persoalan ekonomi, politik, agama, yang kemudian bisa memberangus, bisa mencederai terhadap kerukunan, keharmonisan, dan toleransi bagi bangsa ini. Kerukunan,
harmoni, serta kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat harus senantiasa dikedepankan. Hal ini sebagai upaya menghindari adanya gesekan yang dapat mencederai kebinekaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menyatakan agama jangan dijadikan sesuatu untuk menilai orang lain, tetapi jadikanlah agama sebagai pedoman hidup. Bila hal tersebut diaplikasikan, terutama dalam kehidupan masyarakat oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, tidak akan ada hal yang dapat memberangus kerukunan dan toleransi. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Regional Maluku, Papua, dan Papua Barat dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam di Ambon. Pengukuhan FKUB Regional Maluku, Papua, dan Papua Barat ini merupakan kebangkitan toleransi antara umat beragama dari Indonesia Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Regional Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pengurus yang dikukuhkan ini berasal dari 3 provinsi yang nantinya akan terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung terciptanya kerukunan, harmoni, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menyatakan FKUB regional yang melibatkan 3 provinsi ini merupakan inovasi baru dan akan dijadikan barometer kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Melalui pengukuhan FKUB regional yang pertama di tanah air diharapkan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam membangun kebersamaan. Nur Syam mengingatkan kerukunan harus harmoni, jangan hanya menjadi pajangan yang terkesan sebagai kebersamaan yang semu, akan tetapi harus substantif dalam tindakan. Ini saya rasa adalah inovasi yang sangat baik, dan lagi-lagi saya rasa Maluku menjadi motor. Ini yang saya rasa menjadi luar biasa bagi saya, karena kita tentu menginginkan ada inovasi-inovasi terutama yang terkait dengan kerukunan ini. Sebab kita tahu bahwa kerukunan umat beragama itu adalah salah satu dari 5 misi Pak Menteri Agama, sehingga kemudian kita harus dorong terus-menerus mengenai bagaimana kita mengembangkan kerukunan umat beragama. Dan melalui forum regional semacam ini, maka kita bisa ke depan akan melihat bahwa forum ini punya peran besar sebagai mitra strategis Kementerian Agama untuk membangun kebersamaan, tidak hanya internal wilayahnya masing-masing, juga eksternal wilayah yang tergabung di dalam forum. Asisten 1 Setda Maluku Angki Renyaan yang mewakili Gubernur Maluku menyatakan tidak mudah hidup dalam perbedaan dan agama mampu menciptakan kemuliaan. Keragaman agama yang ada di daerah ini tidak menjadi penghalang untuk menciptakan kerukunan, harmoni, dan toleransi. Di Maluku hal itu dapat terwujud karena adanya kearifan lokal yang senantiasa mengedepankan kebersamaan. Melalui seminar dan pengukuhan FKUB Regional Maluku, Papua, dan Papua Barat, Gubernur Maluku berharap daerah ini akan lebih dikenal sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama dan perdamaian. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat menyatakan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, FKUB memegang peran penting. Kerukunan dan toleransi yang terbangun di daerah ini didasari atas kearifan lokal yang mengedepankan nilai-nilai luhur masyarakat Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan. Kodam 16 Patimura gencar melakukan sosialisasi tentang isu global yang mengancam tatanan bangsa. Kepala Topografi Kodam 16 Patimura, Kolonel Ahmad Yunisar menyatakan, isu global harus menjadi perhatian khusus kalangan kampus di Maluku. Menghadapi isu global yang berkembang saat ini, Kodam 16 Patimura mengajak Sivitas Akademika Universitas Darussalam Ambon untuk memahami situasi dan mewaspadai ancaman global yang masuk ke dunia kampus. Kepala Topografi Kodam 16 Patimura, Kolonel Ahmad Yunisar menyatakan,
isu global harus menjadi perhatian khusus kalangan kampus. Menurut Yonisar, kompetisi global akan berdampak terhadap negara berkembang, salah satunya Indonesia. Karenanya generasi muda harus dikuatkan dengan mental ideologi Pancasila berlandaskan kebinekaan Tunggal Ika. Di hadapan ratusan mahasiswa Unidar Ambon, Yonisar menyatakan Indonesia kaya sumber daya alam. Karenanya Indonesia merupakan tempat harapan hidup masa depan semua bangsa. Yonisar menekankan ancaman nyata bangsa Indonesia saat ini yakni dalam bentuk bahaya terorisme yang berpotensi tumbuh dan subur di Indonesia. Olehnya itu elemen bangsa dapat bersatu memerangi kejahatan tersebut. Yonisar berharap melalui sosialisasi isu ancaman global mampu menguatkan landasan konstitusional demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari bahaya yang mengganggu NKRI. Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ibrahim Ohorela menyatakan bahaya isu global harus ditanamkan kepada para mahasiswa. Hal itu penting dalam menguatkan pengetahuan akademik bagi para dosen dan mahasiswa. Ohorela berharap melalui sosialisasi dari Kodam 16 Patimura dapat mencegah tindakan yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Wakil Pangdam 16 Patimura untuk melakukan sosialisasi instruksi Panglima TNI dan Pangdam 16 Patimura pada Sivitas Akademika. Karena itu harapannya materi yang disampaikan hari ini bisa memberikan makna bagi mahasiswa dan siswa yang diundang hadir pada kesempatan ini. Dengan acara ini kita berharap ada penguatan wawasan kebangsaan untuk generasi penerus kita, sehingga saatnya nanti sebagai calon pemimpin mereka akan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat sekarang. Selain menggelar sosialisasi tentang ancaman isu global di Universitas Darussalam Ambon, Kodam 16 Patimura juga telah melakukan sosialisasi tersebut di kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen pemuda di Maluku. Panile Tahid melaporkan. Puluhan pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan BP 4K Kota Ternate mogok bekerja kemarin. Mereka mendatangi kantor Wali Kota Ternate untuk menanyakan uang makan mereka yang belum dibayar selama 7 bulan. Sementara Sri Haryanti, Kepala BP 4K Kota Ternate, terkesan tidak mau bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Puluhan pegawai BP 4K Kota Ternate menolak melaksanakan tugas-tugas mereka sebelum pemerintah Kota Ternate membayar hak-hak mereka berupa uang makan selama 7 bulan. Uang tersebut belum terbayarkan selama ini. Mereka telah mencoba menanyakan hal tersebut kepada Kepala BP 4K Sri Haryanti, namun yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Bahkan 2 bulan terakhir, Sri Haryanti tidak berkantor sama sekali. Karenanya mereka mendatangi kantor wali kota untuk mendengarkan penjelasan langsung. Asisten 1 Seko Ternate, Maruf Adam, mengatakan Pemkot Ternate akan segera membayar hak-hak para pegawai tersebut. Jadi saya sudah pergi ke bendahara untuk bagaimana menyelesaikan. Ada beberapa poin tadi, nanti dari bendahara menyelesaikan itu. Karena sebagian dana kan masih ada belum keluar. Nanti bendahara urusan untuk mencairkan itu, baru selesaikan dong hak itu. Selain menyampaikan persoalan uang makan yang belum terbayar, para pegawai juga menanyakan uang operasional penyuluhan yang juga belum terbayar selama 7 bulan. Selain itu, saat ini listrik di kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate juga telah diputus PLN karena menunggak pembayaran. Lampu dan air ya, selesaikan supaya aktivitas kantor kembali berjalan normal ya. Karena ini sangat mengganggu hampir semua kegiatan terkait dengan lampu, jadi siang setengah mati. Akibat aksi tersebut, pelayanan di kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate terbengkalai. Para pegawai memalang kantor mereka dengan kursi-kursi. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusti Samsi melaporkan. Pemirsa, selama tahun 2016 terdapat 50 rancangan undang-undang yang dibahas DPR Republik Indonesia. Dari jumlah itu hanya 9 yang disahkan menjadi undang-undang. Minimnya capaian itu membuat akademisi Unpati menyorot kinerja DPR Republik Indonesia selama ini.
Badan Legislasi Nasional DPR RI sore kemarin melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kedatangan mereka diterima Asisten 1 Sekda Maluku Franky Renyaan. Kunjungan kerja yang dilakukan itu guna menyerap aspirasi untuk penyusunan program legislasi nasional. Di hadapan Badan Legislasi Nasional DPR RI, Franky Renyaan menyatakan Provinsi Maluku jangan disamakan dengan daerah lain. Sebagai daerah kepulauan, Maluku sangat membutuhkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Provinsi Kepulauan, maka Maluku sangat diuntungkan. Karena selama ini yang dihitung untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat hanyalah luas daerah daratan. Selain itu, lumbung ikan nasional juga menjadi kebutuhan daerah ini. Dua bagian ini merupakan kebutuhan pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dengannya Renyaan meminta agar Badan Legislasi Nasional dapat memperhatikan kebutuhan daerah ini. Ketua Badan Legislasi Nasional Asrul Sani mengatakan kehadiran mereka selain melakukan penyerapan terhadap rencana kerja badan tersebut juga membutuhkan masukan guna memperlancar kerja mereka. Badan Legislasi Nasional juga memaparkan kinerja mereka selama tahun 2016. Selama tahun itu terdapat 50 rancangan undang-undang yang dibahas. Dari jumlah itu, 9 rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang. Hasil kerja Badan Legislasi Nasional itu mendapat sorotan tajam dari akademisi Unpati Yance Ciptabudi. Menurut Yance Ciptabudi, capaian itu tidak mencapai 20%. Ini menandakan bahwa Badan Legislasi Nasional tidak fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi untuk penyusunan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2017 itu dihadiri anggota DPRD Maluku, SKPD Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kota serta akademisi. Otis Kotadini melaporkan. Selanjutnya pemirsa, eksepsi terdakwa Idris Rolobesi ditolak Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam putusan sore tadi. Majelis Hakim menyatakan perkara tindak pidana korupsi Idris Rolobesi harus dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Idris Rolobesi, terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku, kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sore tadi. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan putusan sela atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan penyusun dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat berdasarkan ketentuan KUHAP. Karenanya, kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya harus dilanjutkan dalam pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam pokok perkara. Karenanya seluruh eksepsi ditolak dan dikesampingkan. Majelis Hakim menegaskan otoritas jasa keuangan tidak berkewenangan melakukan penyelidikan terhadap kasus Bank Maluku. Hal itu dikarenakan pembelian tanah dan gedung Bank Maluku merupakan tindak pidana korupsi, bukan transaksi keuangan melalui jalur perbankan. Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa Hamdani Laturwa menyatakan jaksa penuntut umum harus mampu menghadirkan saksi yang terdapat dalam BAP. Laturwa meminta persidangan itu dilakukan tanpa intervensi pihak manapun. Dengannya putusan yang dihasilkan berdasarkan fakta sidang. Dakwaan yang disusun oleh saudara jaksa penuntut umum adalah tidak memenuhi secara formil maupun material, namun pertimbangan majelis hakim yang lain, sehingga dengan nomenklatur hukum acara pidana seperti itu, ya kita akan menyerahkan semua itu kepada majelis hakim. Namun hal yang paling penting di sini dalam pokok perkara ini adalah hakim memberikan kesempatan kepada semua pihak, dalam hal ini jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, agar menyiapkan semua bukti terkait dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Nah, bukti itu adalah kesempatan jaksa untuk menghadirkan semua saksi yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan agar dapat kita mengetahui bukti kebenaran material terhadap peristiwa pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepada terdakwa. Seperti itu. Sidang korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya akan dilanjutkan Kamis besok dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Pani Letahid melaporkan. Dan pemirsa, berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan dalam rangka kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di berbagai tempat di kota Ambon.
1.000 suara lebih siap diberikan warga masyarakat Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya Samlatu Konsina pada Pilkada 2017 nanti. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ambon nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina kembali mendapat dukungan dari warga kota Ambon. Dukungan kali ini datang dari warga masyarakat Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Mereka berkomitmen menyerahkan lebih dari 1.000 suara kepada pasangan nomor urut 2 Pantas pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Ketua DPW Partai Bulan Bintang, M. Salewati Helu mengatakan, dukungan yang diberikan warga masyarakat Stein kepada paslon Pantas karena Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina dinilai layak untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Hal itu telah terbukti dari pengalaman Kastanya dan Samlatu Konsina di bidang birokrasi maupun sosial kemasyarakatan. Pengalaman kedua calon pemimpin kota Ambon ini sejalan dengan sejumlah program yang dinamakan program pro rakyat dan pro lingkungan. Watehelu yakin Pantas dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kota Ambon. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya dalam orasinya mengatakan program-program pro rakyat dan program pro lingkungan yang nantinya dilakukan Pantas jika menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 bukan sekedar janji politik. Program-program itu merupakan target pengembangan kota Ambon yang lebih signifikan. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina mengatakan Pantas hadir pada Pilkada Kota Ambon 2017 karena keterpanggilan hati anak-anak Maluku yang ingin berkontribusi dalam memajukan Kota Ambon. Kota Ambon telah dibenahi, saatnya Pantas dan warga Kota Ambon bergandengan tangan bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga kota. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Batu Koneng, Desa Poka hingga kini berdiam di tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Kondisi ini telah dialami warga dusun itu selama bertahun-tahun. Warga meminta kepada pasangan Paparisa Baru jika terpilih akan mendukung upaya penyelesaian persoalan tanah di dusun itu. Warga dusun Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon menyambut kedatangan pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lonopesi Syarif Adler dengan lantunan salawat. Pasangan berakronim Paparisa Baru disambut pula dengan yel-yel tabea. Ketua RW mewakili warga setempat meminta kepada pasangan Paparisa Baru jika terpilih dapat mendukung upaya penyelesaian persoalan tanah di kawasan itu. Pasalnya tanah yang didiami warga ini belum jelas status kepemilikannya. Ketua tim pemenangan Paparisa Baru Richard Rakbau berjanji persoalan status tanah ini akan dibawa ke DPRD Maluku untuk segera dibahas. Menurutnya warga Batu Koneng sebagai bagian dari warga kota Ambon mesti dapat menempati tanah bersertifikat. Hal ini disampaikan Richard Rakbau pada kampanye tatap muka bersama warga dusun itu Rabu sore. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Adler menyatakan persoalan tanah tersebut juga telah diupayakan untuk disertifikasi sejak dirinya menjabat wakil wali kota mendampingi MJ Papilaya sebagai wali kota Ambon. Namun upaya ini terhenti lantaran adanya klaim sejumlah pihak yang menyatakan diri sebagai pemilik tanah di kawasan itu. Syarif Adler berharap warga dusun Batu Koneng dapat mempercayakan pasangan Paparisa Baru untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota agar dapat mengupayakan lagi penyelesaian persoalan tanah tersebut. Calon wali kota Ambon Richard Lonopesi dalam orasinya menyampaikan 7 program prioritas yang akan dijalankan jika pasangan tersebut terpilih memimpin kota ini 5 tahun ke depan. Program tersebut antara lain Ambon yang aman, bersih, terang, cerdas, sehat, sejahtera, dan Ambon yang berbudaya. Menurut Lonopesi, Ambon harus aman, karena jika kondisi tidak aman maka mustahil seluruh roda kehidupan dapat dijalankan. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan.
Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menjalin kerjasama dengan 12 organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan tugas pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas. Dalam rangka menghadapi pemilu kada serentak tahun 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku terus melakukan penguatan kapasitas dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas di 5 kabupaten kota di Maluku. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui penandatanganan kerjasama Bawaslu Provinsi Maluku dengan 12 organisasi masyarakat sipil di Kota Ambon tadi pagi. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Padli Silawanem, berharap kerjasama ini dapat memperkuat pengawasan partisipasi di semua daerah yang melakukan pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Dengannya dapat menghasilkan pilkada yang bersih dan berkualitas dan dapat diterima semua pihak. Ya, jadi kegiatan kita hari ini intinya kami ingin memastikan stakeholder di Provinsi Maluku ini, hari ini kita undang OMS ini untuk bekerja sama untuk membantu Bawaslu kaitannya dengan memastikan penyelenggaraan pemilihan di 4 kabupaten dan 1 kota ini supaya teman-teman ini bisa membantu kami. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu. Kemudian mereka ini akan menggerakkan simpul-simpulnya di 4 kabupaten kota itu. Jadi struktur di tingkat bawahnya itu akan digerakkan dan kami akan melakukan sosialisasi kepada simpul-simpulnya di bawah, dan ujung dari sosialisasi ini menjadi energi bagi kami untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilihan ini sesuai dengan aturan dan berintegritas. Itu tujuan dari kegiatan ini. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, perwakilan dari 12 organisasi masyarakat sipil tersebut menyatakan komitmen bersama Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawal dan mengawasi jalannya pilkada serentak di Maluku secara profesional. Hal itu sesuai dengan komitmen bersama dalam menciptakan pilkada yang berintegritas dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Abu Sabawa, Cakta Mayla melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, keluarga berperan penting dalam mengimplementasikan program revolusi mental. Untuk itu, setiap Dharma Wanita Kota Ambon dituntut memahami 8 fungsi keluarga. Jumlah penduduk yang banyak menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan suatu daerah. Bila penduduk berkualitas akan menunjang pembangunan, sebaliknya jika penduduk yang banyak namun tidak berkualitas akan menjadi hambatan dalam pembangunan. Karena itu pemerintah saat ini fokus terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki moral yang baik. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan moral penduduk Indonesia yakni melalui revolusi mental. Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru mengemukakan hal itu saat membuka sosialisasi 8 fungsi keluarga bagi ibu-ibu Dharma Wanita Kota Ambon di Gedung Serbaguna PGSD Unpati Ambon Selasa pagi. Menurut Latuheru, implementasi revolusi mental harus dimulai dari dalam keluarga. Keluargalah lingkungan pendidikan pertama bagi anak-anak. Selain itu, kepala keluarga maupun ibu rumah tangga harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Untuk itu, kepala keluarga dan ibu rumah tangga diharuskan mengetahui 8 fungsi keluarga. Jadi tadi salah satu fungsi adalah fungsi pendidikan. Sebab kita tahu bahwa keluarga itu adalah tempat atau pusat pendidikan yang terkecil dalam keluarga. Pertama-tama anak mendapatkan pelajaran itu di tengah-tengah keluarga. Apakah itu pelajaran umum atau pelajaran tentang keagamaan, itu berada di tengah-tengah keluarga. Nah, karena itu kalau toh memang di keluarga itu bisanya menerapkan itu secara baik, ya saya yakin anak yang dilahirkan dari tengah-tengah keluarga ini pertumbuhannya akan baik, ya mentalnya juga akan baik. Dijelaskan 8 fungsi keluarga itu yakni fungsi agama, fungsi sosial, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pelestarian lingkungan serta fungsi reproduksi. Panitia menyebutkan
Sosialisasi ini digelar agar ibu-ibu Dharma Wanita Kota Ambon mengetahui 8 fungsi keluarga dimaksud. Untuk memberikan pemahaman kepada 200 peserta, panitia menghadirkan narasumber dari BKKBN Pusat. Hamjatumia melaporkan. Setelah diresmikan, gedung gereja Zebaot Jemaat GPM Eden digunakan untuk beribadah. Ibadah perdana di gereja tersebut dipimpin oleh Pendeta Agus Hetarion. Gedung Gereja Zebaot Jemaat GPM Eden Kudamati telah diresmikan Ahad kemarin. Peresmian dilanjutkan dengan ibadah perdana yang dipimpin Pendeta Agus Hetarion. Dalam refleksi firman-Nya, Pendeta Agus Hetarion mengatakan, selaku manusia, jemaat ragu akan kemampuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Namun bila semuanya disandarkan pada Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Sejak proses pembangunan ini dilakukan, banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi panitia. Ketidakharmonisan dalam tubuh panitia sangat berdampak pada proses pembangunan gedung gereja ini. Akibatnya lebih dari 5 tahun baru gedung gereja ini dapat dirampungkan. Di sisi lain, kondisi jemaat yang 90% berpenghasilan tidak tetap turut mempengaruhi kelancaran proses pembangunan. Namun karena jemaat ini selalu mengandalkan Tuhan, maka proses pembangunan gedung gereja Zebaot bisa selesai. Gedung gereja yang telah diresmikan ini ke depan harus dimanfaatkan secara baik untuk pembinaan mental umat terutama di sektor Zebaot. Dalam ibadah perdana itu juga diserahkan kunci gedung gereja tersebut dari Ketua Sinode Pendeta A.J. Werinusa kepada Ketua Klasis GPM Pulau Ambon dan selanjutnya diserahkan ke Ketua Majelis Jemaat GPM Eden Pendeta Fani Lailosa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pelayanan umat di jemaat tersebut. Otis Kota Dini melaporkan. Setelah dikerjakan lebih dari 5 tahun, gedung gereja Zebaot Jemaat GPM Eden rampung dan diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta A.J. Werinusa. Pembangunan gedung gereja Zebaot sektor Nasaret Jemaat GPM Rehobot mulai dikerjakan tahun 2011 lalu. Seiring dengan perkembangan pelayanan, Jemaat GPM Rehobot dimekarkan menjadi 2 jemaat, yaitu Jemaat Rehobot dan Jemaat GPM Eden. Dengan kelembagaan gereja yang baru, mendorong Jemaat Eden untuk memekarkan beberapa sektor di daerah pelayanannya. Salah satunya yaitu sektor Zebaot yang dimekarkan dari sektor Nasaret pada tahun 2012. Pemekaran ini semakin memotivasi panitia pembangunan untuk segera menyelesaikan proses pembangunan gedung gereja Zebaot. Kendati diperhadapkan dengan berbagai tantangan, namun proses pembangunan terus dilaksanakan. Setelah dikerjakan lebih dari 5 tahun, gedung gereja itu rampung dan diresmikan Ahad kemarin. Peresmian dilakukan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta A.J. Werinusa. Pendeta A.J. Werinusa mengatakan, selaku hamba Allah, dirinya mengajak untuk senantiasa memanfaatkan gedung gereja ini bagi pelayanan terhadap umat. Dirinya mengingatkan agar umat di sektor ini senantiasa membangun kebersamaan. Kebersamaan yang diperlihatkan jemaat ini patut menjadi contoh bagi semua orang. Hal itu terbukti dengan kontur tanah yang menanjak tajam, namun material pembangunan di lokasi pembangunan gedung gereja bisa terangkut. Staf ahli Gubernur Maluku Frona Kudubun menyebutkan keberadaan rumah ibadah sangat penting bagi pemerintah provinsi karena sangat bermanfaat bagi pengembangan iman umat. Dirinya berharap gedung gereja ini dapat dimanfaatkan secara baik sesuai fungsinya. Peresmian gedung gereja tersebut dilanjutkan dengan ibadah perdana yang dipimpin Pendeta Hetarion. Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, warnet gratis untuk masyarakat merupakan upaya pasangan Paparisa baru mewujudkan warga Kota Ambon yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini merupakan bagian dari 7 program prioritas yang akan dijalankan pasangan kandidat Richard Syarif ketika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri. Masyarakat dunia termasuk warga kota Ambon. Berbagai kota di Indonesia saat ini berlomba-lomba membangun kotanya dengan sentuhan teknologi dan informasi. Ambil contoh kota Solo, Jawa Tengah, yang kini dicanangkan pemerintah sebagai Smart City, berupaya menghadirkan pelayanan bagi masyarakat
dengan teknologi daring atau online yang cepat dan praktis. Melihat pentingnya inovasi teknologi informasi bagi pembangunan kota ini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Wanapesi, Syarif Adler berkeinginan menghadirkan warnet gratis di kota Ambon. Calon wali kota Ambon Richard Wanapesi pada berbagai kesempatan dalam kampanye menyatakan keinginannya bersama calon wakil wali kota agar warga kota Ambon dapat memanfaatkan teknologi informasi secara cuma-cuma. Dengan adanya warnet gratis ini, maka semua warga dapat mengakses berbagai informasi, baik pendidikan, berita, olahraga maupun bisnis, untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan program Ambon Cerdas, yang adalah satu dari 7 program prioritas Paparisa Baru. Melkilatus oleh Sarles Bolaman melaporkan. Bergoyang oleh kiri dan oleh kanan luar biasa. Kontingen pelajar Maluku yang akan bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 5 di Papua, Sabtu malam dilepas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku. Dari 8 cabang yang dipertandingkan, Maluku mengikutkan atletnya pada 3 cabang olahraga. Acara pelepasan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 3 cabang olahraga yang diikuti atlet pelajar Maluku di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 5 di Papua, masing-masing tenis meja, sepak bola, dan bulu tangkis. Popwil pelajar merupakan sarana awal evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan olahraga pelajar di daerah menuju Popnas 14 tahun 2017, sekaligus media silaturahmi antara anak bangsa, serta menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan pelajar pada 5 wilayah. Selain itu, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ini merupakan ajang seleksi 8 cabang olahraga untuk diikutkan di Popnas ke-14 Jawa Tengah tahun depan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku, Semi Huai, mengatakan, berkaca dari kondisi geografis yang dimiliki Maluku, maka atlet daerah ini harus mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. Pasalnya, atlet Maluku latihannya lebih awal bila dibandingkan dengan daerah lain di bagian barat. Kondisi ini harus dimanfaatkan secara baik sehingga dapat menciptakan prestasi baik nasional maupun internasional. Dalam pelepasan kontingen Popwil Maluku itu juga Huai berpesan agar atlet Maluku harus memiliki mental bertanding yang baik. Dengannya target meloloskan 3 cabang olahraga itu menuju Popnas Jawa Tengah akan terwujud. Huai juga sangat menyayangkan tidak ikutnya atlet pencaksilat dari Seram bagian timur. Padahal para atlet sudah dipersiapkan secara baik oleh pelatihnya. Namun karena masalah dana, membuat mereka tidak dapat diikutkan di Popwil 5 Papua. Kedepan, Huai berharap ada koordinasi yang baik sehingga semua atlet yang telah disiapkan dapat diberangkatkan mewakili Maluku. Bahwa masalah pendanaan itu hanya bisa diatasi dengan koordinasi. Saya berharap ke depan kita punya koordinasi yang lebih efektif di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, nanti di tahun 2017 kita akan buat rapat koordinasi berkaitan dengan peningkatan prestasi atlet. Ada rapat koordinasi itu berharap cabur-cabur unggulan di tiap-tiap kabupaten itu dia mesti menjadi primadona yang harus juga didukung support yang luar biasa oleh pemerintah kabupaten kota, supaya di Popwil nanti kalau ada 8 atau 7 cabur yang dipertandingkan, kita bisa ikut semua. Usai pelepasan, siang kemarin seluruh atlet bersama ofisial telah diberangkatkan menuju Jayapura. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 5 Papua dimulai Senin kemarin. Sementara atlet Maluku baru akan bertanding hari ini. Otis Kotadini melaporkan. Aegis merupakan salah satu perusahaan multilevel menawarkan investasi berupa penanaman pohon jabon. Pohon itu banyak digunakan pada industri kayu skala internasional. Aegis merupakan bisnis yang bernaung di bawah perusahaan global Media Nusantara. Meski tergolong baru di bidang pengembangan budidaya kayu jabon, Aegis termasuk perusahaan yang berkembang cukup pesat. Dengan lebih dari 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, bisnis tersebut semakin diminati karena investasinya yang menjanjikan. Bisnis jasa budidaya pohon jabon ini
memiliki nomor indeks pohon untuk menghindari nama pemilik yang sama dalam satu perkebunan. Baru-baru ini dilaksanakan seminar bisnis budidaya tanaman jabon Green Warrior. Seminar itu bertujuan mengajak masyarakat peduli menanam pohon jabon sebagai upaya gerakan amankan bumi dari kerusakan lingkungan. Konsultan Green Property Laodesa Praman mengatakan, Aegis bukan sekedar bisnis biasa. Dengan program itu setidaknya memiliki dua keuntungan mulia dan sejahtera. Disebut mulia karena Indonesia bahkan dunia telah mengalami kerusakan lingkungan. Bisnis menanam pohon jabon merupakan salah satu upaya gerakan amankan bumi. Bisnis gerakan amankan bumi ini adalah sebuah bisnis yang satu kali kita berbuat, Pak, ya, itu bisa menyelamatkan dunia, membantu programnya pemerintah, dan juga menyelesaikan masalah masa depan kita. Peluang bisnis di sini ini sangat dahsyat. Jadi saya tadi katakan bahwa ada sebuah bisnisnya dengan modal kecil saja, tapi hasilnya dahsyat. Ya, orang mau untuk berbisnis itu minimal 50 jutaan. Di sini cuma 3.850 sudah bisa. Jadi diberikan paket-paketnya disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Mau tukang ojek, ya, mau tukang pemulung, mau pengusaha, mau belajar pun semua bisa menjadi Green Warrior. Ketua Green Warrior Beta Maluku Ardin Wali mengatakan, bisnis pohon jabon baru masuk di Kota Ambon. 3 bulan bergabung di bisnis ini, Wali kini berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Komunitas Gerakan Amankan Bumi Beta Maluku sudah siap, sudah berada di Ambon, dan Bapak Ibu tidak. Bapak Ibu cuma bergabung, tanyakan kantor di mana, semuanya di mana. Kita sudah siap, Bapak Ibu. Untuk itu, untuk masyarakat Maluku yang ingin merubah hidupnya, kami sudah siapkan solusinya. Pohon jabon merupakan tanaman bahan baku industri yang sangat berkualitas dibandingkan jenis kayu lainnya. Tanaman ini digunakan di industri-industri kayu olahan seperti plywood maupun peti kemas. Minggus Noya melaporkan. 3. Mantap, Green Warrior memang paling cantik-cantik.